Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bagaimana kabarnya Bu Dini? Alhamdulillah, kabar baik Pak Heri. Alhamdulillah baik Ya, Ibu. Bagaimana kabar anak-anak di kelas Ibu? Alhamdulillah kabar anak-anak juga semakin semangat belajar. Oh Mereka iya. akan menghadapi dan hari Senin akan menghadapi tryout Bapak. Oh, Alhamdulillah Ya, sama Bu. Berarti memang kita sama Bu ya untuk jadwal tryoutnya juga sama. Baik Ibu. Iya. iya, eh, iya. iya. Gimana Baik Ibu nih? Bapak, Ada eh, yang ini mau dibicarakan pada sesi malam ini Bu? iya Bapak. Jadi yang pertama Bapak sebagai coach ya, dan saya Iya. sebagai coachnya. Iya. Iya. Ya, jadi begini Bapak, bolehkah saya meminta waktunya, Pak? Ya, monggo Bu kita Jadi, iya, saya itu mau sharing tentang anak saya. Anak saya ini kecanduan bermain handphone. Jadi begini Pak, saya itu punya anak kelas 3 SD. Eh, Dia itu kecanduan ya menggunakan handphone sampai nilainya itu menurun. Sebelumnya, sebelum menggunakan handphone dia ya biasa-biasa saja, tapi yang saya rasakan, saya ketahui saat ini dengan menggunakan handphone sehari-hari mengakibatkan dia itu jadi malas belajar dan dia jadi nilainya menurun begitu, Pak. iya, baik Ibu. Dari keterangan yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya intinya anak Ibu itu kecanduan handphone. Terus Iya, ini Bu, baik Bu, sebelum kita lanjutkan ini Bu, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari pembicaraan pada sesi malam ini Bu? Apa yang tujuan dari pembicaraan ini apa Bu yang Ibu harapkan gitu? iya, saya ingin anak saya itu seperti yang sebelumnya, Pak. Dia itu rajin ya, mau membaca Hmm, buku setiap hari, kemudian dia mau bergaul dengan teman-temannya juga. Dia juga selama di sekolah dia selalu aktif dan tidak tertinggal pelajaran begitu, Pak. Jadi akibat penggunaan handphone ini benar-benar jadi semangat belajarnya menurun dan prestasinya pun juga menurun begitu, Pak. iya, baik Ibu. Jadi dari keterangan yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya memang eh, dengan adanya handphone tadi, minat baca anak Ibu turun, kemudian mungkin kurang bergaul dengan teman-temannya, tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran, begitu. Begitu permasalahan Bu ya. Iya, baik. Iya, Eh, eh, apakah Ibu sudah pernah mencoba nih solusi dari permasalahan ini Bu? Ibu mungkin udah punya cara gimana caranya supaya anak Ibu bisa kembali seperti tadi yang Ibu sampaikan, senang baca buku, senang bergaul dengan teman-teman, kemudian aktif dalam pembelajaran dan tidak pernah ketinggalan dalam mengerjakan tugas itu. Ibu udah iya. pernah coba bagaimana Iya, Ibu? Pak. Sebenarnya saya itu sudah membuat aturan, Pak, dalam Mm, menggunakan handphone. Tapi iya. ya itu anak saya itu masih saja melanggar aturan tersebut. Seperti itu, Hmm. Pak. Maksud melanggar itu gimana Bu? Apakah Jadi saya begini, Pak, kan Dek kamu itu nilaimu menurun loh, Dek. Jadi kamu mm, nggak boleh setiap hari main HP. Jadi main HP itu hanya boleh hari Sabtu Minggu saja. Tapi mm, ketika HP itu dia lihat, ya langsung saja dia pakai seperti itu. iya, 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 baik. Sementara solusi Ibu yang tadi sampaikan boleh pakai HP ketika hari Sabtu, Minggu atau hari libur, itu sudah dilakukan Ibu sudah berapa kali Bu? Atau mungkin hanya yang pertama kali nih Bu? Bagaimana Ibu? Jadi untuk Sabtu Minggu itu
memang, baru sekitar 2 minggu ini. Tapi ya Baru itu, karena saya mungkin memanjakan dia, nggak mau dia menangis ya, merengek, akhirnya saya bolehin begitu, Pak. iya. Jadi Iya karena Ibu mungkin, kasihan Bu ya, karena faktor daripada iya nangis. Iya, baik Ibu. Mungkin, ada mungkin nggak Bu, pihak ketiga mungkin, ayahnya atau suami Ibu atau mungkin kakaknya, yang kira-kira bisa membantu untuk mengingatkan, supaya anak Ibu itu tidak memakai HP selain pada hari Sabtu Minggu Bu? Kira-kira ada nggak Bu itu? iya iya, jadi dia itu lebih lebih istilahnya apa, takut atau, dia lebih bertanggung jawab kalau di hadapan ayahnya. Jadi Mmm, sekali dengar kata-kata ayahnya misalkan, seperti mau dibangunkan sholat subuh baru, "Afifah bangun," begitu dia langsung bangun. Tapi kalau saya yang bangunkan, udah deh nggak bangun-bangun. Seperti itu, Pak. Nah, iya. mungkin nanti, dengan bantuan ayahnya, dalam, eee, mengawasi penggunaan handphone ini, Afifah bisa bisa menurut dan lebih baik seperti itu, Pak. Iya, baik Ibu. Jadi, kalau saya bisa ambil kesimpulan di sini, pihak ketiga yang kami maksud itu, ayahnya Afifah atau, suami Ibu bisa membantu Bu ya. Nah, Iya ya, selama ini, sudah dilakukan, dalam beberapa waktu Bu, mungkin apakah 2 minggu atau mungkin berapa gitu Bu? iya, Mungkin Ibu bisa itu baru sekitar, ya sekitar 1 mingguan, Pak. Karena mmm, apa yang saya katakan dia mengabaikan, dia tidak menurut, saya minta bantuan ayahnya. Seperti itu, tapi mmm, ketika ayahnya, teledor atau tidak ada, ya ini, handphone itu misalkan, dia lihat, dia akan menggunakan handphone itu, seperti itu. iya Terus iya iya. ini akhirnya sama ayahnya diberi password yang dia tidak Mmm, tahu, seperti oh. itu, Iya eee, iya. Iya baik ya, Bu. begitu. Mungkin dengan adanya bantuan dari ayahnya atau suami Ibu tadi, apakah sudah ada perubahan dari Apipah tadi, Bu? Mungkin sudah mengurangi, main, HP-nya atau gimana, Bu? Sudah ada perubahan nggak kira-kira, Bu, dengan Iya. adanya gitu? Heeh, dari perubahan penggunaan handphone, selama 1 minggu ini sudah ada. Intinya, setiap, sampai di rumah dia, tidak bisa mengoperasikan handphone-nya karena diberi Mmm, password. iya Kemudian iya. kalau di sekolah, dia kan, sudah selesai belajar, pulang jam setengah Mhm tiga, ketemu mhm. saya, ya udah deh handphone saya yang diambil begitu, Pak. Oh gitu, iya Kan iya ini iya. bukan hari Sabtu Minggu, ya tetep aja deh Iya iya, baik baik. seperti itu. Eee, jadi sementara, treatment yang diberikan oleh ayahnya itu bisa merubah Bu ya, Iya eee, betul, Pak, cuma memang kendalanya kalau di sekolah Ibu karena memang karena atas dasar kasihan juga di rumah nggak main HP, betul jadi dengan, alasan itu Ibu kasih HP. betul, Pak. Kira-kira ada nggak Bu nih, orang yang kira-kira bisa mengingatkan loh, "Eh Bu Dining," misalnya Bu ya, "Bu Dining ini kan bukan hari Sabtu Minggu, kenapa si Apipah dikasih HP itu?" Kira-kira ada nggak Bu, yang bisa mengingatkan komitmen yang sudah Ibu buat dengan Apipah tadi, dengan ayahnya tadi gitu Bu? Iya, Ada nggak kira-kira? maksudnya selama di sekolah ya, Pak, ya? Iya, betul betul Iya itu. iya insya Allah ada. Maksudnya saya nanti akan minta bantuan teman, Mmm, agar yang sering bersama saya. Jadi biasanya saat Afifah pulang, dia kan bergabung dengan saya, di situ juga ada teman saya. Jadi mungkin dengan masukan dari teman saya, dia akan lebih mendengarkan, seperti itu, iya Pak. iya iya, baik Ibu. Ya jadi mungkin, dengan adanya teman tadi Bu ya, bisa mengingatkan bahwasanya komitmennya sudah dibuat ini loh, selain hari Sabtu Minggu walaupun di sekolah tetap tidak bisa, eee, menggunakan HP gitu Bu ya.
Iya, Mungkin betul. selama ini ada hambatan nggak Bu, yang hambatan-hambatan apa Bu kira-kira yang sudah Ibu lakukan tadi mulai dari treatment dari ayahnya, kemudian ganti password ayahnya supaya tidak bisa buka HP-nya, kemudian di sekolah mungkin nanti Ibu tadi yang sudah disampaikan mungkin minta tolong teman untuk mengingatkan, ada nggak hambatan-hambatan yang eh, muncul gitu Bu? Eee, iya, Pak, jadi, hambatan-hambatan itu, contohnya, ya saat misalkan di sekolah ya, di sekolah Mhm, saat, eee, saya kadang kan, ada acara ini ya, Pak, ya, rapat ya. Nah, mhm. ketika rapat, itu sudah pasti itu, dia mencari handphone saya di mana, seperti itu. Iya, baik, baik, baik Ibu. Itu, Iya. selalu intinya kalau ya tidak ada saya, kemudian, dia tahu handphone itu di mana, dicari di tas saya, seperti itu. Oh, iya baik Ibu. Jadi kalau dari cerita Ibu tadi, Ibu kalau naruh handphone itu di tas Bu ya? Iya, Iya. betul. Kira-kira ada kemungkinan nggak Bu, selain di tas itu, Ibu bisa naruh handphone ketika Ibu udah rapat, kira-kira yang nggak setahu Afifah? Kira-kira ada nggak Bu? Ya ini saya bawa, begitu. Oh gitu. Cuman kadang keduluan dia, begitu. Iya iya, baik baik, baik. Iya, Nah, mungkin gitu kali Bu. Jadi, kita selangkah lebih maju mungkin sebelum Ibu rapat, Ibu ingat-ingat kembali untuk ya paling nggak dibawa atau mungkin diletakkan di selain di tas, ya ya. Mungkin iya, Ibu, ya dari pembicaraan tadi dapat kami rangkum bahwasanya Ibu mempunyai sedikit permasalahan dengan Apipah, anak Ibu itu karena kecanduan HP. Jadi yang tadinya minat bacanya bagus, bergaul dengan teman-teman, kemudian aktif dalam pembelajaran, tetapi setelah kenal HP, jadi minat bacanya kurang, kemudian tidak suka berteman dengan teman-teman dan mungkin pengumpulan tugasnya agak terganggu. Setelah itu ada treatment dari pihak ketiga yaitu ayahnya dengan membuat komitmen bersama-sama bahwasanya selain hari Sabtu Minggu tidak boleh menggunakan HP, kemudian ayahnya tadi mengubah password supaya tidak bisa dimainkan. Nah, terakhir tadi Ibu punya inisiatif sendiri bahwasanya sebelum Ibu ada kegiatan misalnya rapat, Ibu lebih awal lagi untuk mengambil HP tersebut sehingga tidak bisa dimainkan oleh Apipah gitu. Mungkin gitu Bu, iya, mungkin ya iya, gitu. iya, Nah, kurang lebihnya nah, seperti itu, Pak. iya. Baik Ibu, setelah kita mengikuti sesi obrolan ini kira-kira perasaan Ibu bagaimana nih Ibu? Setelah Iya, kita alhamdulillah, Pak, saya merasa lebih plong. Jadi, mm, selama ini yang saya ada, keluhan itu dengan sharing dengan Bapak, ya mudah-mudahan nanti Afifa bisa lebih baik lagi, Pak. iya, Perasaan saya menjadi, plong ya, seperti ada sedikit beban yang hilang begitu, Pak, mengenai iya. permasalahan anak saya ini. Iya, baik Ibu. Ya, kita hanya sifatnya sharing aja Bu ya. Semoga Iya, kita nanti juga misalnya saya ada permasalahan seperti itu, saya juga bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah dari percakapan kita kan nih. Ya, baik Ibu, ya, kita akhiri. Semoga kita semua, saya, Ibu, dan anak-anak kita semua dalam keadaan sehat, anak-anak bisa konsentrasi dalam belajar, dalam menggapai cita-citanya. Mungkin Ibu, cukup sekian amin. untuk obrolan kita, mungkin nanti bisa disambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama Ibu. Baik.